Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam acara kajian teologi Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, untuk mengkaji tentang dirinya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tauhid wahidi, satu dimensi daripada tauhid dzati, dan pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang dimensi yang kedua daripada tauhid dzati. Dimensi yang kedua mengarah kepada komponen. Sempat kita jelaskan apa itu arti daripada tauhid ahadi. Mungkin di sebagian benak muncul satu pertanyaan, satu asumsi, kalau seandainya kita memiliki Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, kita sudah yakin. Apakah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang kita yakini itu simple, dia tidak memiliki komponen? Ataukah kita cukup hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sekutu, sudah cukup? Ataukah tidak? Kita harus lebih jeli lagi memandang tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sekutu, maka hal ini tidak cukup. Kenapa? Ada dimensi lain yang harus difahami oleh manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak memiliki komponen sama sekali. Dan pada kesempatan yang baik ini kita ingin membicarakan tentang tauhid ahadi, atau bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komponen sama sekali. Seperti biasanya, metode kita dalam membahas teologi Islam, kita memakai argumen rasional terlebih dahulu, kemudian kita menjelaskan argumen tekstual. Argumen rasional mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang independen. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Ini adalah satu statement yang berulang kali kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sumber wujud. Kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kita sudah meyakini tentang hal itu semua, maka pembicaraan atau pembahasan tentang komponen
bertolak belakang dengan apa? Dengan apa yang kita yakini. Bagaimana bertolak belakang? Begini, komponen atau perkomponen artinya dirinya tersusun daripada beberapa bagian. Kitab adalah sesuatu yang berkomponen. Kitab tersusun daripada kertasnya, tersusun daripada tulisannya, tersusun daripada sampulnya. Ketika semuanya sudah berkumpul dan bersatu, maka jadinya satu kitab. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kitab, yaitu berkomponen, tersusun oleh bagian-bagian, maka kita sudah bisa memastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki wujud atau membutuhkan kepada yang lainnya. Alasannya, kita lihat saja kitab. Satuan kitab tidak akan bisa terwujud tanpa ada sampulnya, tanpa ada kertasnya, tanpa ada tulisannya. Jadi semua bagian-bagian yang ada dalam kitab itu memberikan wujud, memberikan eksistensi kepada kitab. Mereka yang membentuk kitab, bukan kitab yang membentuk mereka. Mereka yang membentuk kitab, tulisan dan sampul semua adalah sesuatu yang membentuk kitab, bukan dibentuk oleh kitab. Makanya salah satu konsekuensi yang terlahir dari perkomponen adalah membutuhkan. Kalau sudah membutuhkan, maka membahasnya adalah mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Kita itu sedang membahas tentang wajibul wujud, bukan mungkinul wujud. Makanya ketika ada seseorang yang menyatakan Allah juga mungkin saja memiliki komponen seperti kita, kita tetap meyakini Allah itu esa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Allah itu memiliki komponen. Mungkin ada anggapan seperti ini, dan bisa kita jawab, kalau seandainya Allah itu berkomponen, maka tidak ubahnya seperti kitab yang kita miliki. Kalau kitab itu membutuhkan, maka Allah pun akan membutuhkan kepada komponennya. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khalisna minan nari ya Rabb. Dan ini bertolak belakang dan berseberangan dengan keyakinan pasti kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan. Simple bukan? Kalau kita merunut pembahasan teologi Islam dengan teratur dan rapi, maka semua apa yang kita bahas itu akan berfaedah, akan membantu dalam membuktikan persoalan-persoalan teologi yang kita hadapi. Contohnya, kita awal sudah membuktikan bahwa Allah itu wajibul wujud. Ini kan sudah kita buktikan di pembahasan yang lalu. Kemudian kita dihadapkan persoalan apakah Allah itu memiliki komponen. Dengan kita bersandar dengan apa yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita dengan mudah mengatakan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki komponen. Alasannya karena komponen melazimkan kebutuhan, dan kebutuhan itu sesuainya dengan mungkin wujud, bukan wajibul wujud. Ketika sesuainya dengan mungkin wujud, maka ini di luar pembahasan, ini di luar sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kan? Beginilah cara bagaimana kita membahas tentang teologi Islam. Untuk bisa melengkapi pembahasan kita, marilah kita sejenak memperhatikan dan mengkaji apa yang dibicarakan oleh teks-teks agama Islam.
kita mulai dari teks Al-Quran, teks ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas dengan tegas mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata ahad dalam surat Al-Ikhlas itu diulang 2 kali. Di ayat kedua, kemudian di ayat terakhir. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah adalah Esa. Kemudian ahad ini diulangi lagi di ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagian ulama teolog menjelaskan bahwa maksud ahad di ayat kedua itu mengarah kepada tauhid ahadi, dimensi tauhid zat yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki komponen. Kemudian ahad yang kedua yang terletak di akhir ayat, ahad yang diletakkan di akhir daripada suratul Ikhlas itu bermakna tauhid wahidi. Makanya ada kufuwan ahad, kufu di situ. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu. Ini adalah kecantikan Al-Quran dalam menjelaskan konsep ketuhanan yang benar. Kemudian kita ingin melengkapi pembahasan kita dengan penjelasan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sosok kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memahami dengan benar dan detail tentang ilmu ketuhanan. Jadinya kalau kita melihat ke Nahjul Balaghah, maka kita akan terheran-heran dengan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Beliau menyampaikan kandungan dan pelajaran yang mulia, yang bernilai, dengan kata-kata yang mulia pula, dengan kata-kata yang indah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan tentang tauhid zat itu bagaimana. Beliau mengatakan, Innal qawla fi anna Allaha wahidun ala arba'ati aqsam. Fawajhani minha la yajuzani ala Allahi azza wa jal. Wawajhani yathbutani fi. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. Kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahid, ada 4 pembahasan, ada 4 macam. 2 daripada macam wahid itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah, dan 2 lagi bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun salah satu artian wahid yang tidak boleh dinisbahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahid yang dimaksudkan wahid di sini adalah 1 bilangan. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Karena zat yang tidak memiliki sekutu, yang tidak ada duanya, maka dia mustahil masuk dalam 1 bilangan. Dia akan berada di luar bilangan.
sempat saya jelaskan bahwa satu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu bilangan. Kenapa? Karena satu bilangan itu artinya dia berada di bawah satu naw', satu macam, satu jenis. Ketika dia berada di satu naw' atau macam atau satu jenis, maka ada kemungkinan ada sesuatu yang serupa dengan dirinya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengenal tentang dirinya sebagai wajibul wujud, maka mustahil ada wajibul wujud yang kedua. Kalau sudah seperti ini, maka kesatuan yang dinisbahkan kepada Allah tidak akan mungkin masuk kepada kesatuan bilangan. Ini adalah penjelasan daripada Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan keesaan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali pun menjelaskan tentang tauhid yang kedua, yaitu ahadi. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibagi dari sisi eksistensi, dari sisi wujud, dan dari sisi konsep. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komponen. Ini artinya, baiklah pemirsa, kita telah menyebutkan dalil akli dan dalil nakli terkait dengan tauhid dzati. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.